Prabu Arjuna Sasrabau, seri 251, Rama Bhargawa. Orang-orang pun berlarian mendatangi asal suara minta tolong. Ketika Rama Bhargawa tiba, beberapa orang sedang memukuli seekor ular kobra yang ukurannya cukup besar. Sedangkan seseorang lari terpincang-pincang karena dipatuk ular kobra tersebut. Oh, jangan untuk berlari-lari. Mestinya kau cukup tidur terlentang. Kaki yang dipatuk ular jangan sampai banyak gerak, berkata Romo Bhargawa setelah mengetahui orang itu dipatuk ular. Oh, tolong di sana. Bisa ular ini sangat kuat, keluh orang itu. Baiklah, tidurlah terlentang. Kaki yang dipatuk jangan bergerak, pinta Romo Bhargawa. Romo Bhargawa kemudian melepaskan cincin batu akik. Batu akik hitam kusam ditempelkan di luka patukan ular itu. Banyak orang yang kemudian mengerumuni orang yang dipatuk ular kobra yang bisanya sangat kuat. Jika orang itu tidak segera ditolong, ia pasti tak akan mampu bertahan. Mereka yang menyaksikan heran dan takjub, karena batu akik itu menempel kuat di tempat luka patukan di kaki orang itu. Mereka pun dilanda ketegangan. Mereka belum yakin bahwa batu akik itu akan mampu menyelamatkan orang itu. Beberapa saat, batu akik itu masih menempel kuat di tempat luka orang itu. Namun beberapa saat kemudian, terdengar mereka berdesah hampir bersamaan. Wuh! Batu akik itu lepas dengan sendirinya. Romo Bhargawa kemudian memungut batu akik itu dan dicoba untuk ditempelkan kembali di luka orang itu. Namun batu akik itu kembali lepas. Romo Bhargawa kemudian mengusap kaki orang itu, dan ia meyakini bahwa bisa ular telah bersih dari kaki orang yang dipatuk ular itu. Wajah orang yang dipatuk ular itu sudah tidak pucat seperti sebelumnya. Kini telah berwajah cerah dan tersenyum gembira. Bisa ular telah bersih dari tubuhmu. Berhati-hatilah, di tempat seperti ini tentu banyak ular, saran Romo Bhargawa. Mereka semua semakin kagum kepada orang yang disebut dengan nama Romo Bhargawa itu. Kini hampir semua orang di tempat itu telah mendengar bahwa orang itulah yang dahulu membuat geger negeri Kanyakawa dan negeri Tanjung Jati. Dengan menumpas para kesatria dan melukai ratusan prajurit seorang diri. Bahkan beberapa negeri pun telah mendengar ulah dari Romo Bhargawa itu. Terima kasih Kisana, atas bantuan Kisana, saudara kami telah diselamatkan, berkata Ki Ulu-Ulu yang ada di tempat itu. Sudah selayaknya kita saling membantu, Ki, saut Romo Bhargawa. Di segala sudut tempat calon bendungan itu, semua orang ramai memperbincangkan tentang orang yang membantu mereka, Romo Bhargawa. Mereka kagum bagaimana mendorong batu sebesar kerbau dengan begitu ringan, menebang pohon mahuni yang besar bagai menebang pohon pepaya saja, dan kini telah menolong orang yang dipatuk ular. Tetapi Ki Ulu-Ulu meminta mereka untuk terus melanjutkan gotong royong pembuatan bendungan itu. Jangan hanya menjadi penonton orang yang sedang membantu. Mereka kini kembali giat melakukan berbagai kerja di pembangunan bendungan itu. Demikian pula Romo Bhargawa masih membantu mengangkat pohon-pohon besar yang telah tumbang untuk menyangga bendungan itu. Mereka kembali terheran-heran ketika mengangkat gelundungan pohon besar itu.
Romo Bargowo seorang diri di ujung batang, sedang puluhan orang mengangkat di ujung yang lain. Yang puluhan orang itu merasa begitu berat, sedangkan Romo Bargowo seakan tanpa beban. Beberapa batang pohon kini telah terangkat sampai ke tempat yang dikehendaki. Jika semua itu tanpa bantuan Romo Bargowo, bisa jadi 2 pekan belum selesai. Namun kini tak sampai sehari, hampir semua telah terangkat. Perjalanan waktu tak bisa dicegah. Hari telah menjelang petang. Mereka semua harus beristirahat dan besok harus dilanjutkan lagi. Ki Demang ingin menjamu tamunya yang telah banyak membantu pekerjaan bendungan itu. Kisana, Anggeromo Bargowo, marilah singgah di Kademangan. Nanti bermalam di Kademangan, pinta Ki Demang. Terima kasih Ki Demang. Saya harus melanjutkan perjalanan agar lebih banyak orang yang terbantu. Bendungan itu pasti cepat selesai dan tentu sangat bermanfaat bagi Kademangan ini, jawab Romo Bargowo. Bersambung. Sudah seharusnya hidup di tengah masyarakat itu saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Terima kasih, matur nuwun.